ini tidak layak dilanjutkan. Pertanyaan, wah takut. Bro, ini bukan soal takut dan tidak takut. Kami ini advokat, saya Gapur tuh advokat. Kalau sesuatu yang melanggar hukum dan kita tahu pelanggaran hukumnya luar biasa, masa kita diam saja? Unfortunately, tidak berani ditunjukkan kecuali di Polda Metro Jaya 5 menit. Yang menjelang pukul 11 itu. Sisanya akan komentar dikit soal itu. Sisanya orang yang bohong itu waktu. Sisanya dokumen yang dibahas itulah dokumen yang diupload oleh Dian Sandi. Even Rismond pun dokumen Dian Sandi juga yang dibahas, diteliti. Tapi katanya dokumen itu asli. Oke. Kalau asli berarti benar dong Mas Roy. 99,9% palsu. Kenapa dipermasalahkan? Dalam konteks ini kita taruh Kasmujo sebagai fakta. Kemudian sarjana muda sebagai fakta, indeks prestasi kumulatif sebagai fakta, kemudian skripsi sebagai fakta. Dan kalau puzzle itu digabungkan satu demi satu, maka sangat meyakinkan bahwa Pak Jokowi tidak memiliki ijazah sarjana kehutanan. 2 ya. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setelah 3 jam lebih nih. Setelah 3 jam saya mendengarkan baik-baik dan saya tidak pernah memotong orang. Karena itu dengarkanlah penjelasan saya tanpa dipotong ya. Oke. Jadi begini. Pertama soal restoratif justice itu ya. Sebenarnya ini kan ada 2 hal, yaitu formil dan material. Jadi ada seperti koin, two side in one coin. Ya, dia ada 2 sisi dari mata uang yang sama. Jadi formilnya perlu, materialnya juga perlu. Itu hukum secara umum. Butuh koin Mas. Butuh koin. Memang pasal 361 huruf A KUHP itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 mengatakan kalau sebuah kasus itu sudah dalam tahap penyidikan, maka digunakan KUHP yang lama, yaitu 881. Tetapi dalam soal restoratif justice, persoalannya adalah KUHP yang lama itu tidak mengaturnya. Nah, kalau dia tidak mengaturnya, maka kita pakai teori jenjang peraturan perundang-undangan. Anda tidak boleh terjun ke bawah. Kan pasal peralihan itu hanya dimaksudkan untuk jenjang yang sama. Ya. Kalau sudah dalam tahap penyidikan, maka pakai KUHP yang lama. Kan begitu? Bukan pakai peraturan di bawah KUHP. Ya. RJ itu tidak ada di dalam KUHP yang lama. Dalam praktek yang berkembang, soal Rismond, soal Egy Sujana, soal Damai Hari Lubis ini menggunakan Perpol, which is itu salah. Kenapa salah? Ya karena di dalam KUHP yang baru 20/2025 ada aturan tentang restoratif justice yang disebut dengan mekanisme keadilan restoratif MKR. Diatur dalam pasal 79 sampai 84 setidaknya. Nah di situ syarat objektifnya saja sudah tidak terpenuhi kalau untuk Rismond, yaitu ancaman hukumannya harus maksimal 5 tahun. Sementara kita tahu untuk klaster kedua ini ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian go beyond polisi? Ya sudahlah, kita kan bicara faktor-faktor non hukum di sana. Tapi saya berani mengatakan bahwa restoratif justice kepada Egy Sujana, DHL, dan kemudian kepada Rismond secara formil salah dan keliru. Itu persoalannya, itu satu ya. Salah dan? Salah dan keliru. Okay. Ya.
Nah, yang kedua adalah saya paham yang dimaksudkan oleh Pak Ugro. Karena Pak Ugro itu berpatokan kepada mekanisme restoratif justice yang diatur di dalam pasal 79 ayat 4 Undang-Undang KUHAP yang baru 20/2025. Salah satu tahapan untuk mendapatkan SP3 ya, setelah Anda restoratif justice, dalam restoratif justice itu kan Anda ke sana minta maaf. Kalau nggak minta maaf, Anda ganti rugi lah orang yang merasa dikorbankan. Kalau nggak, Anda bayar biaya pengobatannya dan lain sebagainya. Di dalam pasal 79 itu disebutkan tuh. Nah, kalau dan kemudian dibikin kesepakatan tertulis dan lain sebagainya. Nah, salah satu tahapan agar Anda bisa bebas mendapat SP3 surat perintah penghentian penyidikan, maka laporan itu harus dicabut. As long as laporan itu tidak dicabut, maka Anda tidak akan dapat SP3. Itu logikanya. Pertanyaannya adalah kita bicara dalam manajemen perkara. Laporan itu secara manajemen, secara formil cuma satu. Satu LP yang kemudian isinya 12. Makanya kata Pak Ugro, kalau LP-nya dicabut berdasarkan keadilan restoratif justice yang diatur di dalam pasal 79 ayat 4, maka batal semuanya. Batal laporan polisi yang kemudian berproses dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pertanyaannya adalah, saya kan bicara tentang formil. Bagaimana kalau kemudian Anda ingin menersangkakan lagi? Ulang prosesnya. Bikin LP baru. Itu persoalannya. Oke, itu satu sisi ya. Ini lebih baru berarti harus ada laporan baru. Laporan baru lagi. Kalau Pak Jokowi mau, lapor lagi dia. Oke, saya minum dulu sebentar ya. Boleh nggak? Boleh. Tuh. Yang kedua, ya. Silakan. Kami ini sudah mengkaji dan kemudian beraudiensi tidak hanya dengan Kejaksaan Tinggi DKI tapi juga Kejaksaan Agung RI. Resmi mengajukan surat, nggak di bawah tangan, nggak main gelap-gelapan. Kami diterima di Kejaksaan Tinggi DKI itu tanggal 21 April. Diterima di Kejaksaan Agung, langsung wakil Jaksa Agung yang terima, garis miring Jampidum. Itu diterima tanggal Kamis kemarin tanggal berapa ya? 30 April ya. 30 April. Jadi 21 April dan 30 April. Nah, kami sampaikan secara formil dan material pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam proses penyidikan itu. Makanya kemudian kami mengatakan kasus ini tidak layak lagi untuk dilanjutkan. Bukan minta maaf. Minta maaf itu nggak jantan. Ini kita menemukan kesalahan-kesalahan penyidik dan kami mengajukan tuntutan agar kasus ini dihentikan. Anda ke Kejaksaan Agung berarti dong? Audiensi ke Kejaksaan Agung dan ketemu dengan Jampidum. Ketemu dengan Jampidum. Apa yang Anda sampaikan? Ya tadi saya cerita kan, kita menyampaikan pelanggaran-pelanggaran formil dan material dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini. Jampidum menerima audiensi ini? Menerima. Beserta jajaran pasti nggak sendirian? Resmi bersama jajaran. Nah, dan apa yang disampaikan? Boleh saya? Boleh. Yang kami sampaikan adalah ya, satu. Ini baru ini? Baru ya, karena baru Anda harus dengarkan pelan-pelan ya. Satu, kami mengatakan from the beginning kasus ini sudah melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang nomor 31 tahun 2014, pasal 10. Karena di situ dikatakan yang namanya baik saksi korban maupun pelapor itu tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata. Ya, kecuali kasus yang dia laporkan atau dia ingin berikan kesaksian itu sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, kami kemudian menulis di situ Pak Jokowi itu melaporkan kasus ini pada tanggal 30 April 2025 dan langsung diperiksa sebagai pelapor atau pengadu. Sehingga bisa dikatakan disitulah penyelidikan sudah dimulai. Padahal kasus yang dilaporkan oleh TPUA pada tanggal 9 Desember 2024. Yalah, saya kan nggak salah. 9 Desember 2024 itu baru berproses bulan April 2025 dan belum selesai. Baru kemudian dinyatakan selesai tanggal 22 Mei 2025. Berdasarkan press conference Dirtipidum Brigjen Johandani yang kami masalahkan juga karena bagi kami terlalu prematur memberikan kesimpulan bahwa ijazah itu identik, dia bilang. Kenapa terlalu prematur? Karena banyak sekali fakta-fakta yang kemudian muncul belakangan kan.
tentang Kasmujo, tentang Embos, tentang Watermark, tentang Gach Adam dan lain sebagainya, yang sebenarnya mudah sekali untuk menguak kasus ini. Nanti saya bagian terakhir saya katakan dalam 3 perspektif untuk mengetahui ijazah ini palsu atau tidak, ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kami juga mengatakan bahwa baik berdasarkan KUHP lama maupun KUHP baru sudah terjadi pelanggaran hukum pengembalian berkas P19. Bahkan kami menghitung tidak hanya 14 hari lebih sedikit, tapi 14 hari lebih 70 hari. Jadi 14 hari lebih 70 hari. Kenapa begitu? Karena waktu kami beraudiensi dengan Kejaksaan Tinggi DKI pada tanggal 21 April 2026 kemarin, Kejaksaan Tinggi DKI, jaksa penelitinya mengatakan kami belum terima berkas. Padahal press conference Polda Metro Jaya pada tanggal 17 April 2026 mengatakan berkas sudah dikirimkan. Makanya berdasarkan itu ada yang optimis, Rosario akan ditahan pada pada akhir April. Mohon maaf ini sudah Mei ya, gitu, ya kan? Sudah Mei ini. Nah, jadi itu yang kami katakan. Berikutnya lagi adalah ada orang mengatakan kawin lazim kok yang namanya lewat 14 hari. Bro, lazim itu bukan berarti tidak melanggar hukum. Dulu orang tidak mempermasalahkannya karena dia tidak tahu hukum, mungkin tidak punya akses media, tidak powerful juga berbicara di depan publik. Tapi kita katakan, hey, Anda sudah melanggar 14 hari itu, baik KUHP lama maupun KUHP baru Anda sudah melanggar. KUHP lama itu 14 hari bisa back and forth within 14 days. Lewat itu sudah seharusnya disampaikan dan Anda melanggar. Sekarang pertanyaannya kalau orang hukum mengatakan, kalau Anda melanggar, maka sesuatu yang melanggar hukum bisa dipersoalkan. Itulah kami persoalkan kepada pihak jaksa. Kalau pakai KUHP baru, back and forth-nya udah jelas, makin jelas lagi 14 lewat juga. Jadi 42 hari ini sudah 84 hari lewat juga. Nah karena itu kami mengatakan yang namanya praktik itu tidak bisa mengalahkan undang-undang yang ada secara tertulis ceto welo-welo. Ada yang mengatakan itu kan diskresi penyidik, sontoloyo saya bilang diskresi. Diskresi itu menurut undang-undang administrasi pemerintahan hanya bisa dilakukan kalau hukumnya tidak jelas, aturannya tidak jelas, abu-abu atau mengandung konflik norma dan lain sebagainya. Tapi kalau jelas ceto welo-welo 14 hari sudah harus disampaikan, itu yang harus diikuti. Kalau tidak diikuti melanggar hukum. Melanggar hukum kami nuntut agar itu tidak dilanjutkan. Oke, saya boleh tanya nggak? Ini karena penting nih. Ini kan pertama kali tadi audiensi Mas Roy. Ya. Mas Roy nggak ikut karena dia pihak dia tersangka. Siapa aja yang datang? Boleh saya tahu? Saya tahu. Jadi saya tidak masuk di situ. Bang Refli. Yang jelas Refli Harun. Ya. Kemudian Sang Haji. Waktu ke Kejaksaan Tinggi. Ya. Kemudian ada konsultan Mas Didit. Kemudian satu lagi Wirawan Adnan. Itu di Kejaksaan Tinggi. Bang Wirawan Adnan. Ya, dia pengacara juga ya. Dia koordinator litigasi Troya. Waktu di Kejaksaan Agung cuma 3. Saya, kemudian Wirawan Adnan, kemudian Yasena. Apa respons dari Jampidum soal ini? Audiensi Anda? Responnya begini ya, saya 40 menit lebih kata teman saya itu mempresentasikan dengan cara begini aja. Ini Jampidum, ini Refli, ya kan? Kemudian di sini Wirawan Adnan, situ Yasena, situ Direktur A, Direktur B, Direktur C, D, kemudian Kapus Penkum dan kemudian ada lagi seorang perempuan yang juga eselon 2, kan begitu. Kita presentasikan secara lengkap selama 40 menit lebih kata teman saya ngomong. Kemudian dilengkapi oleh Wirawan Adnan, dilengkapi oleh Yasena. Tentu saja kan nggak mungkin orangnya saya terima Anda dan lain sebagainya, tapi dia suruh mengomentari direkturnya, suruh mencatat dan lain sebagainya. Dia cerita soal bagaimana perubahan-perubahan undang-undang ini bikin semua belajar dan lain sebagainya. Karena waktu di Kejaksaan Tinggi saya minta penegasan yang digunakan KUHP lama atau KUHP baru. Jawabannya? Kombinasi. Mereka tidak saklek KUHP lama atau KUHP baru. Makanya saya katakan
Kalau kita bicara tentang restoratif justice dan kita saklek pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan by theory, maka tidak bisa menggunakan perpol. Bagaimana perpol disandingkan dengan KUHP yang baru lagi? Anda paham tentang lex superior, derogat, lex inferior, lex posteriori, lex priori. Jadi pertanyaan saya, dari semua kejanggalan menurut Anda, Anda sampaikan ke pihak jaksa, apa respons pihak jaksa? Mereka memahami itu, cuman masalah bahwa ada kejanggalan. Oh ya enggak dong, mereka kan apa? pasti keep silent dulu. Intinya adalah secara formal mereka mengatakan mereka akan mengkaji apa yang kami sampaikan. Nah, karena ingin mengkajinya ya kita. Ini penting, artinya tidak membantah apa yang Anda sampaikan, tidak menjelaskan bahwa pengertiannya adalah seperti ini, enggak ya? Ada. Mereka mendengarkan dengan baik, tidak ada bantahan, mengatakan akan mengkaji apa yang kita sampaikan. Tetapi saya juga tidak juga mau pengen luar biasa. Itu kan sesuatu courtesy yang hal yang biasa lah kalau kita menyampaikan sesuatu, orang mendengarkan, kemudian kami terima, dan memang secara resmi kami sampaikan dulu ke bagian surat itu waktu di Kejaksaan Tinggi. Oh, bukan lewat WhatsApp ya, karena kedekatan dan seterusnya. Ada. Ini penting soalnya. Resmi. Suratnya resmi, dan kemudian ketika di Kejaksaan Agung in hand kami sampaikan juga. Ini penting. Kami akan susulkan surat materialnya, karena kemarin lebih formilnya. Materialnya belum kami sampaikan, hanya lisan penyampaiannya. Tetapi akan kami sampaikan. Kenapa begini? Itu kami lakukan begini. Ada satu hal yang barangkali orang lupa. Ayo kita nanti berhadapan di pengadilan. Sontoloyo saya bilang. Pengadilan itu bukan pengadilan pembuktian ijazah palsu atau tidak. Iya, bukan. Pembuktian ijazah palsu atau tidak kalau Anda mau ya di Solo yang akan digugat baru lagi itu. Itulah pembuktiannya. Tetapi yang akan disidangkan nanti adalah Mas Roy, kalau jadi sidang itu akan dituding melakukan fitnah, pencemaran nama baik, kemudian melakukan ujaran kebencian, edit dokumen dan lain sebagainya dengan ancaman hukuman mulai dari 9 bulan sampai 12 tahun penjara. Apakah Anda kemudian akan mendapatkan sebuah statement atau sebuah putusan dari pengadilan? Ya, dengan demikian ijazah Pak Jokowi palsu? No. Apakah ijazah Jokowi akan asli? No. Apapun putusannya, tidak akan ada. Makanya saya mengatakan stop yang ini. Kita buka yang baru. Bila perlu kita adukan lagi ke Bareskrim Mabes Polri berdasarkan data-data yang ada tentang hal seperti ini. Kan begitu. Jadi atau kita bicara tentang out of the court, yaitu penyelesaian bagaimana sisi kenegarawan seorang Jokowi. Misalnya imbauan dari Yusuf Kala, dari seorang pengusaha yang mengatakan kalau ijazahnya itu asli, ini Pak Jokowi ini kejam. Kenapa? Karena dia membiarkan anak bangsa berkelahi setiap saat. Itu kita berkelahi terus kan? Aiman fasilitator perkelahian itu kan. Ini perdebatan. Yang tadi marah-marah saya keluarin. Ya, karena itulah kita ingin on the track, yaitu bagaimana kita sebagai bangsa mengembalikan integritas nasional kita. Saya hari ini melihat ada postingan dari seorang mahasiswi master, cerdas banget itu. Cerdas sekali. Dia bilang begini, tidak ada institusi yang gelisah kalau yang diungkapkan itu kebenaran. Ya. Tapi dia akan gelisah kalau yang ditutupinya adalah kebohongan. Bagaimana mungkin katanya negara seperti Indonesia ini hanya soal dokumen ijazah saja susahnya minta ampun. Rakyat disuruh patuh, disuruh jujur, tapi begitu kita minta dokumen pejabat publik nggak mau dia tunjukkan. Banding dia malah. Padahal yang diminta itu bukan dokumen intelijen, bukan juga dokumen rahasia negara. Biasa saja katanya. Tapi akhirnya dia bilang, kalau ini ada masalah, jangan salahkan diri kita. Salahkanlah pada sistem kita yang memang tidak mampu mengungkapkan masalah sederhana ini. Parah banget kan? Siapa mahasiswanya? Saya belum baca. Dari titik siapa gitu ya? Titik apa? Nanti saya tunjukkan. Di mana tuh di YouTube saya sudah saya bahas. Oke. Di YouTube saya Refli Harun. Raja konten bicara. Udah banyak yang tahu itu. Nah, karena itulah saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Boleh didebat. Nanti saya debat lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahwa nanti ketika ada di pengadilan, maka Pak Jokowi akan membawa ijazahnya dan akan dibuktikan ijazah itu asli atau palsu. Pasti. Bentar dong. Oke. Nah, jadi gini.
Ada satu hal yang juga kami tambahkan tadi belum saya sampaikan adalah ada penyelundupan pasal. Jadi bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, yang kami sampaikan kepada baik Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi, ada upaya penyidik untuk menyelundupkan pasal. Apa itu penyelundupannya? Pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE yang pertama. Dengan ancaman hukuman 8 tahun dan 12 tahun penjara. Ya. Itu pasal yang dilaporkan juga ternyata oleh Pak Jokowi, menunjukkan betapa kejamnya dia, bayangkan 12 tahun ya. Kemudian pasal itu tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa yang ada. Bahkan seorang ahli pidana yang diperiksa, ya, ahli pidana yang kami ajukan, dia tidak melihat laporan polisi yang menguraikan tentang adanya peristiwa yang bisa dikaitkan dengan pasal 32 ayat 1 dengan ancaman 8 tahun dan pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Bahkan sebenarnya di gelar perkara khusus pun saya kan sudah mengungkapkan tidak ada satu pasal pun yang bisa dikenakan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Waktu itu ada respon juga. Kenapa? Kalau kita mau bicara hukum yang benar, ya, dokumen ijazah ini adalah dokumen publik berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP. Dan sudah diperkuat dengan putusan yaitu Komisi Informasi. Sehingga Bonatua dan lain sebagainya mendapatkan informasi tentang ijazah itu. Dan kita tahu KUHP yang lama sebagai dasar untuk melakukan penyidikan mengatakan kalau untuk kepentingan publik nggak bisa dipidanakan, bukan pencemaran nama baik. Lalu kemudian dikatakan fitnah. Fitnah itu kalau sudah dibuktikan memang itu benar. Tetapi ini kan kita tidak tahu benar atau salahnya. Bagaimana kemudian? Makanya dalam kasus ijazah palsu ini harusnya dibuktikan dulu ijazahnya itu palsu atau tidak. Cuman masalahnya adalah dipanggil pengadilan nggak pernah datang. Tidak pernah berani untuk menunjukkan bahwa ijazahnya itu memang benar-benar asli. Lalu kemudian, ya nanti kami akan tunggu pengadilan Roy Suryo. Saya bilang pengadilan Roy Suryo itu bukan pengadilan pembuktian ijazah asli atau palsu, tapi pembuktian bahwa Roy Suryo sudah melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya. Sekarang kalau Pak Jokowi bilang misalnya, saya akan bawa ijazah saya akan saya tunjukkan. Ya, ijazah yang mana yang mau dia tunjukkan? Katanya ijazahnya sudah disita di Polda Metro Jaya. Bagaimana? Dia mau pinjam dulu. Kita juga malah bertanya, kok ijazah asli? Kalau memang asli, kok disita? Kok ada penyitaan dengan penetapan pengadilan lagi? Kan yang disita itu kan barang asli itu disita. Iya, yang katanya asli. Kan barang hasil kejahatan biasanya disita. Kalau dititipkan oke, tapi itu disita. Kan kita tahu kan Juli penetapan pengadilannya. Kok barang asli kalau disita. Nah, karena itulah kami mengatakan bahwa sekali lagi ini tidak layak dilanjutkan. Pertanyaan, wah takut. Bro, ini bukan soal takut dan tidak takut. Kami ini advokat. Saya Gapur tuh advokat. Kalau sesuatu yang melanggar hukum dan kita tahu pelanggaran hukumnya luar biasa, masa kita diam saja? Itu satu. Lalu terakhir ya, untuk mengetahui apakah ijazah itu palsu atau tidak, ada 3 jalan sebenarnya yang akan menunjukkan bahwa ijazah itu memang benar-benar palsu. Jalan pertama adalah come to the document. Datanglah ke dokumen itu. Dokumen itu adalah ini nih, ya. Unfortunately, tidak berani ditunjukkan kecuali di Polda Metro Jaya 5 menit. Yang menjelang pukul 11 itu. Sisanya akan komentar dikit soal ya, itu sisanya yang bohong itu waktu. Sisanya dokumen yang dibahas itu adalah dokumen yang diupload oleh Dian Sandi. Even Rismon pun dokumen Dian Sandi juga yang bahas, diteliti. Tapi katanya dokumen itu asli. Oke, kalau asli berarti benar dong Mas Roy. 99,9% palsu. Kenapa dipermasalahkan? Oh, Respon mengatakan asli. It's okay. Tapi yang jelas basis dokumennya hal seperti itu. Come to the comment. Tetapi ada satu hal. Anda bilang emboss, bilang watermark dan lain sebagainya. Udahlah, saya orang awam bicara foto aja. Ya, foto adalah dokumen atau ingredient yang tidak bisa diubah dari spesimen semuanya. Anda mau KPU nasional, KPU Jakarta, KPU nggak bisa ngubah foto itu karena sudah di-reveal. Begitu sudah diluncurkan ke publik, foto yang rambutnya gondrong, belah tengah, kacamata, berkumis itu tidak bisa diubah lagi. Dan itu bukan Pak Jokowi.
Bentar. Itu Mana bukan- pernah kita melihat Jokowi berkumis, berkacamata, rambut tebal, baik dia masa tua maupun masa mudanya. Lihatlah. Karena itu saya cocok dengan setuju dan Ugroseno Bentar, bahwa itu bukan Jokowi. Bukan. Kalau foto kan harus apapun itu harus lewat penelitian. Kenapa Anda mengatakan itu by belief Ya. dengan keyakinan? Sekarang saya tanya, Anda kasihkan foto saya. Ini siapa? Lalu saya mau kan melakukan penelitian. Kalau ini saya yakin bahwa ini adalah Aiman. Kan masalahnya adalah foto itu bisa dilihat secara kasat mata. Ini rambutnya gondrong, ini kacamata, ini ada kumis. Nah, ini baru kasat mata. Tapi Dr. Tifa sudah melakukan matematika Bayesian. Dia hitung berdasarkan matematik. Misalnya apa tuh? Kan yang namanya antar mata. Iya, jarak antar mata, gitu. Itu ada rahang, rumusnya. hidung, gigi dan lain sebagainya. Dan berbeda. 92,37% berbeda. 92,37% berbeda. Ya. Pokoknya di atas 90. Oke. Nah, itu penghitungan yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Topi merah juga melakukan itu. Jalan kedua adalah datanglah ke dasar fondasi background sehingga ijazah itu layak didapatkan seseorang. Kalau ijazah itu asli, belum tentu dia layak mendapatkannya. Banyak orang beli ijazah dari universitas dan itu asli. Semuanya asli. Karena itu dalam konteks ini kita taruh Kasmujo sebagai fakta. Kemudian sarjana muda sebagai fakta. Indeks prestasi kumulatif sebagai fakta, kemudian skripsi sebagai fakta. Dan kalau puzzle itu digabungkan satu demi satu, maka sangat meyakinkan bahwa Pak Jokowi tidak memiliki ijazah sarjana kehutanan. Dua, ya. Yang ketiga, prinsip sederhana. Tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, clean government yang sering saya omongkan. Anda kalau nggak ada masalah, Anda terbuka. Oh, Mas Roy pengen tahu ya ijazah saya. Ini ijazah saya, silakan teliti. Itu yang namanya kalau orang nggak ada masalah. Makanya master dari China ini mengatakan masalah sederhana ini aja saya nggak bisa dipecahkan. Kenapa? Karena pasti ada yang ditutupi. Dan kalau Anda menutupi kebohongan, maka berbelit-belit bohong itu. Jujur itu straight away, jujur. Tapi bohong itu berbelit-belit. Dari sisi itu terlihat betul bahwa dari sisi good governance, clean government, ijazah itu pasti palsu. Makanya kemudian proses ke Mas Roy ini 1 tahun seperti ini. Karena sesungguhnya yang paling khawatir kalau kasus ini masuk persidangan, Pak Jokowi sendiri. Kalau ditanya nanti siapa pembimbing skripsi Anda dan lain sebagainya, bingung dia nanti. Kuliah KKN di mana? Bagaimana skripsi dan lain sebagainya? Bingung dia nantinya. Nah, karena itulah dengan 3 hal tersebut, come to the document, backgroundnya, prinsip good governance, clean government, saya yakin betul Mas Roy, 99,9% palsu itu barang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada mantan pemimpin yang nafsunya itu adalah bukan menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nafsunya itu adalah menutupi sebuah konspirasi besar. Ini anak yang dari Cina ini mengatakan, master dari sana, jangan-jangan memang ada sebuah kebohongan besar yang ditutupi yang kemudian akan tercatat dalam sejarah yang luar biasa. Kita bicara tentang ijazah palsu, berpikir nggak kita bahwa ada hal-hal yang lebih besar daripada itu? Let's say misalnya begini, saya baru bicara sebuah hipotesis ya, bahwa memang ada mahasiswa UGM itu yang bernama Fakultas Kehutanan yang bernama Joko Widodo. Tapi dia cuma lulus sarjana muda dan dia tamatan SMA 6 Yogyakarta sebagaimana yang tercatat di buku alumni. Dia adalah orang yang berkacamata, berambut panjang, belah tengah, berkumis, dan kalau itu dikembangkan dalam artificial intelligence, ditransformasikan ke usia 53 tahun ketika usia seseorang menjadi presiden, maka orang itu bermuka jauh lebih ganteng dan berbeda dibandingkan orang yang pernah menjadi presiden itu. Dan ingat nggak bahwa orang yang pernah jadi presiden itu namanya bukan Joko Widodo sebelumnya, tapi nama yang lain. Dan bisa jadi kemudian skandalnya jauh lebih besar. Makanya kemudian dengan prinsip yang saya katakan tadi, good governance, clean government, kalau Anda menutupi sesuatu, ada kebohongan besar di dalamnya, maka Anda tidak straight away. Anda akan berbelok-belok dan berkelok-kelok. Maka terakhir saya akan mengatakan begini. Ini ada meme dari seseorang yang saya baca dan lucu. Seseorang, katakanlah saya Mukidi, saya mengatakan kepada Anda semua, hey, kalau ijazah saya
asli, saya tidak butuh termul. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh lawyer. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh buzzer. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh polisi. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh pengadilan. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh keluar duit banyak untuk mempertahankan kebohongan ini semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.